Maria kepada Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan itu. Bapak Ibu yang terkasih saudara-saudari, hal ini juga merupakan hari lahirnya Kongregasi Misionaris Hati Kudus Yesus (MIC) yang ke-171 tahun. Dan sebelum mendirikan tarekat MIC, Patriark Julius Evalie, pendiri MIC, bernovena kepada Santa Perawat Maria yang juga akhirnya diberikan gelar Bunda Hati Kudus, yang setiap pagi kita doa ya, Bunda Hati Kudus doakan kami. Itu sejarahnya adalah bagaimana para pendiri dan dua temannya bernovena selama 9 hari berturut-turut sebelum mendirikan tarekat MSC ya. Dan tepat pada tanggal 8 Desember 1854, yaitu 171 tahun yang lalu, ada seorang kaya yang datang membawa uang kira-kira 2.000 franc, menyerahkan kepada Patriark Evalie untuk mendirikan sebuah tarekat yang kita kenal pada hari ini, yaitu Kongregasi Misionaris Hati Kudus Yesus ya, yaitu MSC, dan sudah berkarya sekitar 50 sekian negara di dunia dan juga di Indonesia beberapa persekutuan. Dan itulah buah-buah doa Patriark Evalie dalam novena, dan Tuhan sungguh-sungguh menjawab niat dari Patriark Evalie sehingga lahirlah tarekat MIC. Hari ini kita merayakan hari raya Santa Perawat Maria dikandung tanpa noda dosa. Dan dalam bacaan pertama tadi disahkan bagaimana manusia pertama itu jatuh ke dalam dosa. Kalau kita mendengar secara lebih baik bacaan yang pertama yang dibacakan dengan cara baik ya, kita tentu bisa mengambil intisari dari bacaan itu. Yang pertama adalah memang ketika Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden, Tuhan telah mengingatkan jauh-jauh hari semua hal, semua apa yang disebut boleh untuk makan, tetapi hanya satu yang tidak boleh, buah yang di tengah-tengah itu ya. Tetapi ya namanya manusia itu kan memang diciptakan dari debu ya, penuh dengan kelemahan dan kekurangan yang gampang rapuh dan goncang ketika ada godaan-godaan. Udah diberikan segala-galanya, hanya diberkatakan yang satu itu tidak boleh. Tapi itulah sifat manusia itu suka penasaran, suka nggak puas. Udah dapat banyak nggak puas gitu ya. Udah enak-enak nggak mau kerja, makan, minum, tidur situ ya kan, bahagia. Tetapi penasaran karena iblis itu bilang, siapa bilang justru kalau kau makan buah itu kamu akan hidup. Kata-kata iblis yang sangat halus ya. Dan akhirnya ya si Hawa makan buah yang terlarang itu dan memberikan juga kepada Adam, dan keduanya jatuh ke dalam dosa, dan mereka harus disingkirkan dari taman Eden itu yang sudah mereka bahagia di situ ya, diberikan segala rahmat Tuhan. Jadi dosa itu bagi yang terkasih, maksudnya bagi kita adalah dosa itu membuat kita tidak bisa menerima rahmat Tuhan gitu ya. Itu ada penerawa dan tersingkir dari kebahagiaan yang tidak mereka dapatkan karena pengaruh iblis yang berupa ular. Saya masih makan ular, tapi masih makan ular ya. Ular itu selalu diidentikan dengan setan gitu, iblis gitu ya, tapi enak katanya. Lagi orang banyak yang masak itu, orang Nabi yang masak enak itu ular itu ya. Itulah iblis ya. Iblis itu sangat menggodai manusia dengan sangat halus, dan kata-kata yang halus tadi kan, siapa bilang katanya, itu kalau kau makan, kamu akan nah, inilah awal dari kejatuhan manusia akhirnya terhasil dari Taman Eden ya. Dan sepanjang itulah manusia harus mengusahakan hidupnya yang tadinya enak-enak, dia harus bekerja dan lain sebagainya. Juga nanti pada kisah Kain dan Abel ya, semakin terpuruk kehidupan manusia itu ketika Kain membunuh adiknya Abel gitu ya, semakin terpuruk dalam dosa. Tapi sekali lagi Bapak yang terkasih, di dalam bacaan ini hari ini kita mendengarkan bagaimana Maria yang dipilih oleh Tuhan, dia adalah wanita tersuci yang terberkati oleh Tuhan. Bahkan dipilih sejak sejak sebelum dia lahir, yang dia akan melahirkan keselamatan, yaitu Yesus Kristus.
Maka kalau kita mendengarkan kisahnya tadi ya, bahwa Tuhan tidak ingin manusia terus hidup dalam kedosaan, karena sejak awal Tuhan dan manusia itu diciptakan baik adanya oleh Tuhan. Maka Dia tidak mau manusia diciptakan yang baik itu hidup dalam kebinasaan, ya, karena dosa-dosa yang diakibatkan oleh manusia pertama itu. Maka Dia mengirim Maria, ya, yang akan mengandung Yesus dari Roh Kudus dan melahirkan Yesus sebagai juru selamat. Dan kalau kita mendengarkan dialog tadi antara malaikat Gabriel dan Maria, Maria menyadari sebetulnya ketidaklayakan dia. Maka terjadi semacam dialog yang cukup panjang juga kalau kita mendengarkan tadi. Dialog, maka dia mengatakan, mana mungkin itu terjadi? Karena aku belum bersuami. Karena Maria tahu persis mengandung tanpa suami itu pada suatu akan dihukum rajam sampai mati. Tahu persis tentang resiko yang akan dihadapi. Tetapi malaikat Gabriel mencoba meyakinkan Maria bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus dan memberikan anak laki-laki dan anak menamakan dia Yesus. Maka kata-kata terakhir yang diungkapkan Maria adalah, terjadilah padaku menurut perkataan itu. Kata-kata ini Bapak Ibu yang terkasih juga kiranya bisa menginspirasi kita semua, saya dan Anda pada kesempatan ini, ya, bahwa hidup kita, ya, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan juga melalui pembaptisan yang kita terima, kita juga diajak seperti Maria yang memiliki sebuah kerendahan hati yang selalu memasakkan kehidupan kita semata-mata pada sabda Tuhan. Sehingga apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, ya suka maupun duka, kita harus selalu mengatakan kepada Tuhan, terjadilah kepadaku menurut perkataan. Dengan kita memasakkan kehidupan kita kepada Allah seperti Maria, maka kita juga akan mendapatkan kelimpahan berkat dan rahmat dalam kehidupan kita. Dan juga kita akan, ya, diutus untuk mewartakan, melahirkan dan mewartakan Yesus dalam kehidupan kita. Inilah panggilan hidup kita. Kita jangan berpikir bahwa tiba-tiba jadi Katolik. Kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan juga sejak awal telah memilih kita untuk menjadi pengikut-pengikutnya. Maka sebagai orang-orang yang dipilih dan dipanggil menjadi pengikut Kristus, maka tugas utama kita adalah bagaimana kita hidup selalu dengan kata-kata, perbuatan-perbuatan kita untuk selalu mewartakan Kristus di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di dimanapun kita berada. Tentu lagi dengan kerendahan hati, bukan dengan sebuah kesombongan yang bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa. Maka mari kita berdoa dalam Ekaristi pada hari ini agar Tuhan selalu meneguhkan kita, menguatkan kita menjadi orang-orang yang selalu sadar bahwa kita dipanggil secara khusus untuk menjadi murid-murid Yesus yang mewartakan Yesus kepada siapapun, sehingga keselamatan boleh dialami siapapun yang percaya kepada Tuhan. Semoga demikian. Di dalam perayaan misi kita berdoa bersyukur atas ulang tahun Bapak Yoyo Suhardi. Semoga Tuhan menurunkan umur panjang, kesehatan yang baik, berkat melimpah dan sukacita di dalam kehidupannya. Bersama dengan Margareta yang membelas kasih Tuhan baginya, semoga mendapat kesembuhan dari sakitnya dan membebaskannya dari segala macam penyakit yang diderita. Bersama dengan Lydia memperlancar usaha pekerjaan agar semuanya lancar dan sukses, dan juga semoga Tuhan memberikan rahmat kesehatan bagi keluarga. Kita juga mohon rahmat pengampunan dosa dan kerahiman Allah untuk Bapak Kau Soekau yang telah meninggal 46 hari yang lalu, dan juga mohon keselamatan jiwa dan kebahagiaan menuju surga untuk Bapak Yosef Yohan yang telah dipanggil Tuhan 13 hari yang lalu, dan juga untuk Bapak Srikan